2, 3, let's switch this up. Nah, udah tuh jadi Jaehyun kan, gue kayak wah ini drama nih, tapi gue nyaman karena gue dapat circle yang benar-benar asik banget. Karena gue mulai memfilter orang-orangnya, jadi gue mulai mengurangi penggunaan bahasa Indonesia. Jadi gue mulai fokus ke English, strict English gitu, strictly English, supaya si RP itu tuh nggak ngedeketin gue lagi. Akhirnya gue putuskan untuk, karena gue muak gitu dengan perdramaan ini, tapi gue masih seneng ya dengan circle friendship gue dengan member NCT yang lainnya. Akhirnya gue malam-malam jam 3 pagi gue bikin akun baru, karena pada saat itu gue kan kayak beneran lagi nge-hype-nya sama Jaehyunnya doang kan, tapi sama Illichilla tuh kayak masih biasa aja. Akhirnya gue teracuni oleh Wavy. Tadinya gue pertama-tama suka sama Handley kan, Handley terus oleng lagi ke Xiaojun, Lukas. Akhirnya gue bikin akun Lukas jam 3 pagi. Udah tuh gue bikin akun Lukas jam 3 pagi. Siapa ya namanya? Nah, akhirnya gue bikin akun Lukas, tapi akunnya ini MVRP ternyata. Jadi ada identitas lain lah, bukan cuman si Lukasnya itu sendiri. Akhirnya gue bikinlah akun ini. Nah, gue nih gak cerita nih sama temen-temen gue nama akun gue siapa gitu. Drama lagi. Tapi ini lucu sih. Jadi pas kita lagi nongkrong nih, gue inget banget kita lagi kerja kelompok kan, lagi kerkal tugas kuliah di kafe, lagi ngobrolin RP kan, terus kayak cerita-cerita gini. Singkat cerita, temen gue tiba-tiba ngecek shadow ban akunnya dia. Terus gue kayak, tadinya gue mau gatekeeping akun gue gitu kan, cuman kayak ya udahlah, gue juga pengen ngecek shadow ban kan. Terus karena gue kepo kan, ngecek shadow ban juga dong. Ya udah gue tulis lah gitu kan. Tiba-tiba itu akun lu. Kaget temen gue juga kaget lah. Iya, kenapa emang? Itu semalam digibahin sama circle gue katanya gitu. Lah kenapa gitu? Dibilang ada RP Lukas ganteng gitu, RP Lukas ganteng tapi NSFW katanya gitu. Lah iya emang, gue bilang gitu. Kenapa emang? Itu digibahin anjir di circle gue gitu. Baru semalam diomongin gitu. Aku juga ngeliat tahu di TL gitu. Terus kayak oh ternyata nyampe. Jadi RP itu dunia yang sempit banget. Kayak gue nggak tahu akun temen gue, tapi ternyata gue mutualan sama circle-nya dia gitu. Jadi bener-bener dunia RP itu sempat kan jadinya tuh sempit banget, sangat amat sempit. Jadi kayak lucu banget deh pokoknya. Ada aja cerita-cerita yang sangat amat di luar nalar gitu. Gue nggak nyangka aja tiba-tiba gue ketemu sama temen gue sendiri gitu kan. Padahal tuh kayak gue udah bikin side account, gue udah bikin account yang beda, tapi ternyata gue tetap ketemu sama temen gue gitu. Dan ditemuinnya gara-gara circle-nya dia juga. Nah udah tuh gue nyaman kan sama si Lukas ini. Tadinya gue kayak ya udah gue biasa aja, gue pengen mengganteng aja gitu si Lukas. Tiba-tiba ada cewek nge-DM gue nggak bisa sebut grupnya. Pokoknya dia Nuna gitu, Sunbae-nya gue. Tiba-tiba dia tuh bener-bener langsung nge-DM straightforward ke gue. Oh ya, by the way, ini dia full English ya, si Lukas ini full English. Dia tiba-tiba nge-DM ke gue kalau dia bilang, aku tuh suka banget sama Lukas gitu, I'm your biggest fan. Terus gue kayak, oh ya thank you gitu. Gue awalnya masih kayak ya udah Sunbae aja gitu. Lukas sama ini tuh emang kan Sunbaean gitu. Sampai akhirnya kita deket. Waktu itu kebetulan ada 2 yang deketin gue. Yang satunya gue lupa RP siapa, tapi gue ingetnya yang ini. Akhirnya kita deket. Terus gue mulai ngerasa, ini kok ceweknya, maksudnya interaksinya tuh enak banget sama gue. Jadi nggak yang agresif. Pokoknya gue tuh kurang suka sama cewek yang agresif gitu loh. Jadi yang kayak biasa aja, tetap classy, tapi sekalinya ngobrol, conversationnya tuh berkualitas. Jadi nggak yang intens tapi receh, tapi lebih kayak begitu ngobrol tuh ada sesuatu yang bisa dibahas dan bisa lebih deep conversation gitu. Yang gak deep banget sih, cuman kayak at least tuh lo ngomonginnya sesuatu yang jelas. Gue nyaman kan sama si cewek ini, dan gue senangnya lagi dia ini sangat in karakter. Jadi setiap kali gue ngobrol sama dia, kita tuh selalu ngeplot dan gak pernah gak ngeplot, selalu ngeplot. Akhirnya karena gue nyaman sama dia, akhirnya gue pacaran. Dan lo tahu dia adalah pacar terlama gue selama gue main RP.
Dari tahun 2013 gue nggak pernah main RP. Selama itu gue pacaran 4 bulan. Ya lo bilang singkat, karena gue adalah orang yang fuckboy banget kalau di RP. Tapi sama si cewek ini, karena gue nyaman, kita sampai 4 bulan. Dan lo tahu selama 4 bulan setiap kita ngobrol tuh selalu ngeplot, selalu bikin cerita, dan kita selalu in character, selalu pakai foto ini ya, foto ilustrasi. Dan dia ngeplotnya juga bagus, bahasa Inggrisnya bagus, ngeplotnya juga bagus. Jadi kita tuh selalu nyaman gitu. Dan kita nggak pernah sama sekali ngebahas tentang real life. Sampai teman-teman gue juga kaget, karena gue lama banget kenal si cewek ini tuh kayak 4 bulanan. Gue sama dia tuh selalu ngeplot kalau ngobrol, nggak pernah keluar dari karakter. Dan kita pun kalau ngasih tahu makan nih, itu nggak pernah real kita makannya apa gitu. Misalnya gue lagi makannya ayam geprek gitu kan, nggak mungkin Lukas makan ayam geprek. Ya mungkin sih waktu dia ke Indonesia dia makan ayam geprek. Cuman gue nyeritainnya tuh gue lagi makan siang dengan sundubu jjigae gitu kan, makanan Korea. Dia juga bilang, oh aku lagi makan juga chili oil pasta. Padahal gue nggak tahu dia aslinya makan apa. Dia juga nggak tahu gue aslinya makan apa. Tapi gue selalu memberikan gambaran bahwa si Lukas ini lagi makan makanan yang asli biasa dia makan. Jadi kayak bener-bener in karakter banget lah pokoknya. Kayak gue nyaman banget sama dia. Sampai akhirnya gue putus. Kenapa gue putus? Karena ada sesuatu yang gue kerjakan dan itu berhubungan dengan business account. Nah, gara-gara gue memutuskan untuk business account itu, gue merasa kayak gue putusin semua pacar-pacar RP gue karena gue mau fokus untuk berbisnis di Twitter. Akhirnya gue putusin, dan hebatnya lagi ketika gue putusin si cewek ini, yang mana kita udah lama banget kan, tapi dia tuh ketika diputusin bukan yang drama gitu loh, cuman kayak yang dewasa banget, bener-bener kayak oh ya oke, kita putus. Terima kasih banyak gitu atas experience yang udah lo kasih ke gue, dan semoga lo sehat selalu, sukses selalu. Udah gitu gue kayak anjir, dewasa banget nih cewek. Dan dia ini kayaknya bukan orang Indonesia karena beda time zone. Pernah kelihatan lah di Twitternya tuh dia pernah kayak sedikit curhat sedikit. Memang dia update-nya tuh nggak cantik gitu, nggak yang elegan gitu, enggak. Tapi interaksi ke gue di DM tuh bener-bener intens, bener-bener kayak oh my god, she's my dream girlfriend. Bener-bener ini cewek yang gue harapin banget gitu buat sama si Lukas ini. Wah pokoknya itu bener-bener kayak the best mantan paling the best yang pernah gue punya di RP itu dia. Bener-bener dia itu the best banget. Wah. Dan si Lukas ini tuh adalah RP yang menurut gue updateannya paling niat banget, karena gue kayak bener-bener super duper niat banget ketika gue update itu, kayak bikin wording sendiri, ngedit foto sendiri. Gue edit tuh fotonya pakai Photopea, kalau kalian tahu ya, gue edit tuh pakai color grading Photopea. Dan lo tahu gue update Lukas ini tuh pas era-era NCT Make-A-Wish, yang mana itu update-nya bener-bener tiap hari, bahkan sehari bisa 3 kali update. Yang mana gue kayak capek banget, jujur kayak bener-bener capek banget. RP NCT tuh sibuk ya, mohon maaf, kita sibuk banget sebagai RP NCT karena tiap hari update, kayak nggak ada berhentinya sama sekali. Dan itu gue bener-bener update itu kayak bikin wording jam 3 pagi, bener-bener niat banget nih, kayak gue malah nggak nugas kuliah tapi gue malah update RP. Tapi itu seru sih sebenarnya, kayak bener-bener jadi sarana gue untuk melatih bahasa Inggris juga. Dan fun fact-nya adalah ketika gue main RP English ini, kemampuan gue dalam bahasa Inggris tuh meningkat, super duper meningkat. Yang tadinya gue nggak pede dengan grammar, sekarang gue sangat amat teliti banget sama yang namanya grammar. Gue salah grammar dikit aja tuh ngerasa kayak guilty, ngerasa bersalah banget. Sebagai anak RP English, gue sangat amat teliti banget sama yang namanya grammar gitu setelah gue main RP. Bagusnya lagi gue jadi paham tuh dengan istilah-istilah thesaurus, fancy words, ya pokoknya yang gitu-gitulah. Gue jadi lebih paham. Jadi RP tuh sebenarnya bisa dibilang ada manfaatnya, ya ada manfaatnya. Tergantung lo ngelihat dari sisi mana gitu, tergantung perspektif lo di mana. Kalau gue ngerasa manfaatnya itu ada banget karena gue beralih tuh dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, otomatis gue jadi lebih paham kan sama yang namanya bahasa Inggris. Jadi ya dibilang ada manfaatnya, ada manfaatnya. Oke deh, itu tadi adalah cerita gue tentang dunia RP. Maaf ya kalau videonya panjang banget, nggak berasa kita udah ngobrol lumayan lama dan kalian udah dengerin cerita gue lumayan lama. Pokoknya gue sampai sekarang masih main RP, tapi gue udah nggak mainin yang member NCT itu, udah jadi RP pingsan sih sebenarnya, karena udah kayak lumayan nggak terlalu update. Gue sibuk di akun lain, dan ini akunnya kayak akun santai gitu sih, kayak gue pengen update kalau lagi pengen aja. Dan wah pokoknya RP tuh seru banget sih kalau lo bisa
tahu dan cara maininnya bener gitu ya, nggak lo salah gunakan, RP tuh seru banget. Oke, thank you so much guys for watching my video. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian pengen request video apa atau kalian pengen cerita, kalian bisa tinggalin di kolom komentar di bawah. Thank you so much guys for watching. I hope you guys like it, and don't forget to subscribe. I'll see you guys on the next episode. Bye bye.